resesi, Allah menghendaki dosa-dosa terungkapkan. Jarang orang mau buka dosanya. Siapa yang mau terus terang? Dosa itu disembunyikan, tetapi Allah membukakan, antara lain lewat resesi. Coba saudara lihat di dalam peristiwa resesi ini, keculasan orang, kecurangan orang, orang merencanakan hal-hal yang tersembunyi, tidak menghargai kepercayaan yang orang berikan, dibukakan lewat resesi. Betul? Urusan ponzi, orang invest penuh kepercayaan karena akan kembali begitu besar. Ternyata itu semuanya cuma tipu muslihat saja. Saudara-saudara, orang-orang yang mengerti bisnis lebih banyak dari saya, saudara tahu apa yang terjadi. Tetapi resesi menelanjangi kebobrokan tersebut, bukan? Kalau tidak ketahuan, bisa putar terus. Tapi karena resesi, waktu orang minta investasinya, kembalikan, aku mau ambil, ternyata tidak ada. Sebab semuanya hanya kecurangan belaka, ditelanjangi oleh resesi. Orang-orang yang greedy, orang-orang yang tamak, tidak kelihatan, pikir wah itu hebat sekali, punya rumah berbiji-biji, beli satu, beli lagi di mana-mana. Tapi kemudian resesi membuktikan ketamakan itu jahat sekali. Allah sudah memberitahukan, jangan tamak, sebab tamak itu adalah penyembahan berhala. Orang yang tamak selalu ingin lebih dari yang dia sudah miliki. Sebab apa? Sebab dia pikir kalau dia punya lebih apa? Lebih harta, lebih uang, dia akan lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih aman. Itu penyembahan berhala. Uang dan harta tidak mendatangkan kebahagiaan dan keamanan kepada kita. Itu bukan Allah, tetapi disembah seperti Allah, tergila-gila seperti orang harusnya tergila-gila kepada Allah. Ditelanjangi oleh resesi, terbukti ada dosa dalam diri manusia begitu hebat. Tapi kita tidak mau bicara mengenai dosa-dosa dalam kehidupan sosial. Di antara orang-orang yang mungkin tidak peduli kepada Allah, apakah hikmah rohani untuk kita umat Allah, untuk gereja? Apa maksud Tuhan? Kalau saudara membuka kitab Ayub, itu adalah sebuah kitab yang menceritakan penderitaan. Kita boleh berkata dengan bahasa sekarang, Ayub pun mendadak mengalami resesi. Dia seorang kaya raya, tapi tiba-tiba bangkrut. Karena orang yang mengurus hartanya melapor kepada dia, kami sedang mengembalakan kawanan ternak kamu. Tiba-tiba datang penjahat-penjahat, merampok semuanya habis, lalu membunuhi semuanya penjaga. Tinggal aku yang luput sendiri, pulang melapor kepada kamu. Yang lain lagi melapor kebangkrutan Ayub, dan kemudian bahkan kesehatannya pun bangkrut sesudah anak-anaknya meninggal. Ayub menderita. Permulaan kitab Ayub, Ayub 1 ayat 1 mengatakan, di tanah Uz ada seorang laki-laki bernama Ayub. Dia itu seorang yang benar, saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Hebat tidak Ayub ini? Orang luar biasa. Siapa di antara kita yang seperti Ayub? Orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dia seorang yang sangat suci sekali. Tetapi aneh, saudara. Kalau saudara membaca kitab Ayub terus sampai pasal terakhir, pasal 42, di ayat yang ke-6, Ayub berkata, sesudah mendengar semua perkataan Allah, aku menyesal akan hal-hal yang aku katakan. Lalu aku duduk di dalam debu dan abu. Artinya apa? Ayub mengaku dosa. Orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, di pasal terakhir mengaku dosa. Dan lalu berkabung, dia bertobat, duduk di atas debu dan abu. Itu maksudnya menyesal sungguh-sungguh di hadapan Allah. Loh, apa yang terjadi? Ini orang suci. Mengapa kok dia mengaku dosa? Itulah hikmah sebuah resesi, sebuah penderitaan, sebuah kegoncangan.
termasuk kegoncangan ekonomi dan sebagainya. Maksudnya begini, saudara, manusia itu bagaimanapun sucinya, bahkan dalam kitab Ayub sendiri pun dikatakan, bintang-bintang pun tidak terang dalam pandangan Allah. Bagaimana manusia bersih di hadapan Allah? Saudara akan menemukan ayat tersebut dalam kitab Ayub. Manusia itu, kita itu semua memiliki dosa. Ada sesuatu yang tersembunyi, tapi mungkin dia itu mengendap atau diendapan, tidak kelihatan di permukaan. Kalau ini gelas dari gelas, dari beling atau dari kristal, sesudah mengalami endapan yang lama, kita akan melihat airnya itu jernih seperti kristal, bersih, betul? Tetapi ketika sesuatu datang goncangan, maka endapan yang di bawah akan terkocak, teraduk, lalu air itu akan kelihatan menjadi keruh. Jelas? Begitulah akibat sesuatu resesi. Ketika Allah memberikan suatu hentakan yang mengejutkan, endapan-endapan yang tadinya itu tidak kelihatan, yang kelihatan tadi oke-oke saja, akan muncul ke permukaan dan kehidupan yang keruh akan kelihatan. Bahkan Ayub yang begitu suci dalam pandangan manusia, begitu dikagumi, dan dia sendiri juga merasa diri tidak salah apa-apa, tetapi sesudah melewati penderitaan yang hebat seperti itu, dia sadar ada dosa di dalam dirinya dan dia memohon ampun kepada Allah. Sekarang saudara lihat 2 Korintus pasal yang pertama. Semua buka Alkitab tadi, 2 Korintus pasal yang pertama. Paulus pun mengalami keadaan yang sulit. Di dalam ayat yang ke-8 dia berkata, kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Dia mengalami kesulitan yang sangat berat, sampai dia hopeless akan hidupnya. Kalau ayat 9 yang mengatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kalau seseorang sudah divonis hukuman mati, artinya apa? Tidak ada harapan lagi. Betul? Sudah habis semua usaha. Sebelumnya lewat lawyer, lewat pembela, lewat permohonan grasi, minta pengampunan, keringanan hukuman, tetapi hakim give a verdict. Sudah putus hukuman mati, harus execution. Sudah tidak ada harapan lagi. Sekarang saudara perhatikan, mengapa? Apa tujuan Allah mengizinkan kondisi itu Paulus alami? Ayat 9 bagian B. Tetapi hal itu terjadi supaya adalah suatu kata sambung yang menunjukkan tujuan. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bahkan Rasul Paulus, rasul yang hebat, dalam suratnya ini secara personal mengaku bahwa ternyata ketika kehidupan itu relatif tenang, rasul yang hebat pun ada sesuatu yang masih belum berkenan kepada Allah. Apa itu? Yaitu bersandar kepada diri sendiri, menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Harusnya kita menaruh kepercayaan, menaruh iman itu kepada siapa? To God, kepada Allah. Not put the trust on ourselves. Kalau kita trust ourselves, kita percaya diri kita sendiri, kita merasa diri kita tuh hebat. Dan kemudian itu juga merupakan sebuah penyembahan berhala. Kita menganggap diri kita itu mampu. Seperti pada zaman ini, manusia makin merasa diri begitu mampu sampai tidak butuh akan Allah lagi. Paulus mengaku penderitaan membuat dia menemukan bahwa ada endapan dalam dirinya yang belum berkenan kepada Allah,
yaitu bukan bersandar kepada Allah, tetapi menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Suatu kesombongan yang cepat atau lambat akan membuat kita lupa akan Allah. Itu adalah salah satu dosa yang diungkapkan lewat keadaan-keadaan yang sulit. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Dosa yang mudah menggerutu, maunya senang saja, maunya enak saja. Begitu sulit, lalu kita komplain,